Itu, itu. Selamat malam Mas Aderai. Halo, Halo Mas, selamat malam. um, udah kelihatan belum, Rian? Ya Mas, udah kelihatan Mas. Kayaknya udah kelihatan ya. Kok sayanya nggak bisa Iya lihat Mas. saya sendiri? Oh, iya iya. Coba sayanya balik lagi sebentar. Iya Ah, Mas, ya iya dah. iya. Oke. Halo. Halo Mas. Mas Aderai, Ya, selamat malam. selamat malam. Terima kasih ya, Rian. Kami udah diundang. Iya Mas. Iya. Gimana kabarnya Mas? Ya, baik. Baru kelar latihan. Woi, mantap Mas. Ya, sebelum itu Mas, saya mengucapkan selamat ulang tahun buat Mas Aderai. Semoga sehat dan sukses selalu. Ah, sama-sama. Terima kasih. Mas, umurnya sudah 50 ya? Ya, sudah 5 dekade. Wow, luar luar biasa. Kalau dilihat-lihat itu Iya. Mas, muka Mas Adera ini hampir seumuran dengan saya Mas. Oh gitu. Rian usianya berapa, Padahal Rian? Usianya berapa, Rian? eh, tahun ini masuk 33 tahun Mas. Oh iya 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 iya. Selamat ya. Iya, iya, iya. Eh, baik. Selamat malam Mas Aderai. Ya, selamat malam teman-teman Ya, sekalian. Teman-teman Rian iya, juga selamat malam. iya, iya. Baik Mas, untuk mempersingkat waktu, ya mungkin kita berdiskusi sekitar 40 menit, 45 menit atau sekitar sejam ya Ya, Mas Ade ya. ya ya ya. Ya, baik Mas, untuk mempersingkat waktu, seperti kita ketahui tema pada malam hari ini yaitu pentingnya olahraga di masa pandemi. Banyak masyarakat Mas yang saat ini masih kurang kepeduliannya terhadap olahraga. Bahkan ada yang eh, lebih fokus memerangi penyakit daripada menjalani pola hidup sehat. Iya iya iya. Iya, iya, Ya memang setiap orang kan punya perjalanannya masing-masing ya. Itu yang mungkin yang bisa saya iya, sampaikan, yaitu adalah bahwa ada yang cepat belajarnya, mungkin ada yang lebih lambat belajarnya, ada yang cepat sadarnya, ada yang lebih belakangan sadarnya gitu ya. Jadi saya iya, rasa iya, iya, sebenarnya semuanya sah saja, tapi memang kalau seandainya kita punya sebuah kesadaran atau kecerdasan akan kesehatan yang tinggi ya, tentu kita akan tahu dan tentunya kita tidak akan kebingungan atau yang akhirnya nanti mengarahkan kita pada kecemasan dan ketakutan yang justru pada akhirnya iya, nanti akan membuat tubuhnya tidak memungkinkan untuk bisa meningkatkan yang namanya kekebalan atau daya tahan tubuh itu sendiri gitu karena iya, secara kalau istilahnya mungkin kalau kita bilang secara adrenal sistemnya itu dia fokusnya lebih kepada bagaimana mengatasi ancaman, ketakutan dan kecemasan yang dia create oleh pikirannya ya. Apalagi kalau kita lihat kondisi sekarang ini ya kita dibombardir oleh berbagai berita-berita yang memang ketika kita terima berita itu terlepas daripada berita itu baik adanya, positif ya, sesuai fakta dan iya, sebagainya, tapi yang terjadi adalah pelemahan hati. Nah, makanya kenapa akhirnya ketika kita cemas, takut, belum ditambah dengan kondisi mulai dari isolasi sosial, lalu juga ada kelemahan dalam perekonomian ya, juga banyak teman-teman kita juga yang susah sekarang kerjaan atau mungkin kegiatan usaha yang tidak bisa berjalan, kewajiban untuk membayar cicilan usaha dan sebagainya juga susah gitu. Jadi tambah lagi diam di rumah, makannya kebanyakan, geraknya kurang iya, ya. Plus ditambah lagi dengan akhirnya
jadi stres gitu ya. Dan pada saat itu malah jadi sakit beneran, dan terakhirnya sakit, akhirnya nanti kalau sampai kita kenapa-napa, pada saat itulah malah menjadi kalau istilahnya nanti malah menjadi materi baru bagi kecemasannya lagi gitu. Jadi muter terus, itu yang disebut namanya siklus depresi itu. Itu makanya kenapa yang mesti kita lakukan sekarang ini adalah, teman-teman sekalian, terlepas daripada apapun, yuk kita ikhlas dulu dengan situasi yang ada, kita terima. Sehat adalah bersahabat dengan pertemanan hati. Kalau sakit itu tuh perlawanan hati gitu. Jadi kalau kita banyak kesel, banyak ini, nanti yang ada malah jadi sakit beneran gitu ya. Jadi salah satu cara yang mudah itu tentunya adalah memang melakukan aktivitas olahraga. Karena kalau olahraga itu kita bisa mensuplai oksigen ke dalam darah lebih optimal. Oksigen yang ada di badan bisa dimanfaatkan untuk banyak hal, termasuk juga untuk bakar lemak, termasuk juga untuk membakar kalori yang masuk untuk digunakan sebagai energi oleh tubuh kita ya. Selain itu juga untuk banyak hal gitu ya, kebermanfaatannya daripada kalau kita bicara soal manfaat daripada olahraga. Tapi kembali lagi ada istilah mengatakan, kalau rambutnya bisa rapi terus, nggak penting kita nyisir, itu nggak penting. Kalau badannya bisa wangi terus, mandi itu nggak penting gitu ya. Jadi kalau badannya bisa sehat terus, ya kenapa harus olahraga gitu ya. Betul, jadi Mas, betul. Santai aja gitu ya. Cuma masalahnya rambut kalau nggak disisir ya jadi nanti berantakan. Masalahnya badan kalau nggak dimandikan ya nanti sebentar juga bau. Nah begitu pun juga dengan kesehatan kita kalau nggak dijaga, terutama dengan olahraga. Nah pada saat itulah akhirnya kesehatan itu akan pergi dari kita, dan pada saat itu makanya wajar gak kalau akhirnya kita bisa sampai takut dengan berbagai penyakit-penyakit yang hadir hari ini gitu. Nah hal itulah makanya kenapa teman-teman, yang namanya kelaparan terbesar adalah kelaparan akan arti dan makna. Pemahaman adalah fondasi daripada sebuah kepatuhan. Jadi kita bisa disiplin, kita jadi bisa mau melakukan olahraga misalnya sebagai sebuah bagian daripada hidup kita, itu kalau memang kita punya sebuah pemahaman, nah, ya, pengertian akan arti dan makna tadi. Oh iya ya, saya kenapa berdoa bukan disuruh bapak ibu saya, tapi saya berdoa memang karena panggilan hati, saya mau berdoa. Kenapa saya mau sembahyang? Karena saya panggilan hati, karena saya mau sembahyang. Kenapa saya mau sholat? Karena saya mau panggilan hati, saya melakukan sholat. Sehingga jadi ada sebuah pemahaman, makanya akhirnya disiplin itu akan mengikuti. Jadi buat teman-teman sekalian, dengan kondisi hari ini, memang syaratnya itu sehat gitu. Kalau kita nggak memenuhi syarat, akhirnya masalahnya akan menjadi nanti domino effect gitu ya. Ketika sehatnya nggak kita dapat, kita sakit, akhirnya malah memberikan pesannya yang negatif kepada orang lain ya. Apalagi teman-teman anak fitness ya, teman-temannya Rian semua. Kita fitness mania itu, mungkin kalau bahasa Indonesianya itu adalah jagoan sehat, juara sehat gitu ya. Jadi kitanya harus sehat. Kalau bicara terjangkit, bisa aja terjangkit. Cuma karena kita sehat, impact daripada keterjangkitan itu kecil sekali gitu ya. Jadi makanya kenapa teman-teman harus jaga kesehatannya. Iya. Berarti Mas Adarai olahraga dijadikan kebutuhan hidup ya Mas, bukan dijadikan suatu pengorbanan. Ya sama seperti mandi jadi kebutuhan hidup ya, jadi bukan hobi ya gitu, bukan pengorbanan. Aduh kayaknya malam ini saya harus mandi deh, aduh udah lama ya nggak mandi, terpaksa saya harus mandi, kan nggak gitu ya. Saya mandi ya setiap hari, jadi bukan sesuatu yang saya jadikan sebagai pengorbanan, tapi saya karena paham tentang kecerdasan saya akan kebersihan tinggi, mandi itu adalah memang sebuah syarat, sebuah kebutuhan yang harus saya penuhi. Kayak orang misalnya, saya mau berdoa, berarti saya mau mandi dulu gitu. Saya mau sholat, berarti saya mesti wudhu dulu gitu ya, kan kayak gitu ya. Jadi sama juga teman-teman kan mau bekerja, mau bermanfaat bagi orang yang kita kasihi ya, mau melakukan berbagai karya dan sebagainya, syaratnya kan harus sehat. Ada istilah yang mengatakan kita tidak bisa memberi kalau tidak memiliki. Nah, jadi apa yang mesti kita miliki dahulu yaitu adalah sehat itu sendiri. Iya. Banyak sih teman-teman Mas Ade yang berkata, aduh saya tidak ada waktu untuk berolahraga, sibuk jaga anak, sibuk melayani suami.
Itu gimana Mas Hmm. Aderai? Mungkin ada Ya itu tips tadi yang seperti saya motivasi gitu. katakan. Ya itu Iya, tadi yang seperti saya katakan. Aduh, saya iya. tidak ada waktu buat sikat gigi karena sibuk jaga anak, sibuk ngurusin suami. Jadi terakhir saya sikat gigi ya itu 3 bulan yang lalu. Betul Mas, betul. Jadi Oke Mas. paham ya teman-teman ya. Ya, Mas, bagaimana cara membangun mindset agar kita menjadikan olahraga sebagai kebutuhan hidup? Ya baik. Oh itu ada teman saya Erwina. Halo Erwina. Eh, Menjadi kebutuhan hidup tadi persis seperti saya katakan tadi. Jadi semua pertanyaan Rian itu jawabannya hanya sebuah pemahaman. Jadi iya, makanya kenapa kita boleh cerdas dalam hal keuangan, kita boleh cerdas dalam hal pekerjaan kita boleh cerdas dalam berumah tangga, juga kita harus cerdas dalam hal yang namanya kesehatan. Nah, karena dengan kita cerdas akan sehat, pada saat itulah kita tidak akan merasa berkorban ketika kita menjaga kesehatan kita. Makanya kenapa? Apakah sehat butuh motivasi? Pertanyaan saya, apakah mandi butuh motivasi? Apakah sehat butuh harus ada orang yang mendorong kita supaya biar sehat? Apakah mandi ada orang yang harus mendorong kita untuk supaya mandi? Jawabannya tidak ada gitu. Saya betul Mas. melakukan mandi karena memang saya punya kesadaran kalau badan saya bersih, yang siapa yang menikmati kalau badan saya bersih? Diri saya sendiri. Mandi, keramas, sikat gigi membersihkan badan luar, olahraga membersihkan badan dalam. Sama aja kan? Dan apa Iya, yang ada di luar itu adalah cerminan dari kebersihan yang ada di dalam. Contoh, misalnya buah yang manis, bunga yang mekar, gitu ya. Itu hanya terjadi kalau apa? Kalau yang sering dimandikan itu dalamnya. Dalam hal ini yaitu adalah akarnya. Akarnya dimandikan, yang manis buahnya. Akarnya dimandikan, yang mekar bunganya. Nah, jadi membayangkan kita akan jadi ibaratnya fresh, kelihatannya bagus, kelihatannya cerdas, kelihatannya dalam performa terbekaya optimal kalau apa? Kalau sering memandikan yang dalamnya. Apa yang dimandikan dalamnya? Yaitu adalah dengan cara mengatur pola makan, mengatur pola gerak, mengatur pola istirahat, mengatur pola pikir, pola pandang gitu ya, mengatur hati dan rasa gitu ya. Jadi itu yang penting. mantap Mas. Ya Mas, ini ada pertanyaan dari teman-teman soal tentang fitness money yang saat ini tentang apa namanya Mas pemakaian drug. Banyak teman-teman yang Makan mengatakan drum. iya, banyak teman-teman yang mengatakan mustahil otot menjadi bagus kalau tidak pakai drug. Itu tidak akan mungkin akan terjadi. Menurut Mas Aderai bagaimana Mas? Ya, jadi kepala kita itu kan adalah kumpulan daripada data atau informasi yang kita dapatkan. Misalnya kepala kita itu adalah sebuah gelas. Kalau kita mau isi gelas itu dengan air putih, maka yang ada kepala kita isinya bersih. Kalau saya Ya, mau masukkan air comberan di dalam gelas itu, maka kepalanya juga penuh dengan kotoran gitu ya. Jadi iya, kalau ada orang yang misalnya punya keyakinan bahwa nggak mungkin itu kalau seandainya mau punya badan bagus itu kalau nggak pakai drugs nggak mungkin. Itu iya, sama aja kayak orang bilang nggak mungkin itu kalau jadi politisi itu nggak korupsi itu nggak mungkin. Nggak mungkin itu kalau punya pacar itu tulus itu pasti semua pacar kita itu pasti ada maunya. Semua cewek itu pasti materai itu pasti ya itu semua ya nggak ada itu cewek yang tulus itu tuh nggak ada. Jadi silahkan teman-teman lompat ke dalam satu kesimpulan dengan sebuah atau dengan membuat satu identifikasi terhadap keterbatasan data yang ada di kepala. Nah pada saat itu akhirnya dijadikan kesimpulan silahkan gitu ya. iya. Dan itu yang tadi saya katakan. Makanya setiap orang pasti punya cara untuk belajar masing-masing. Saya tidak ada kemampuan untuk membuat orang untuk bilang, ayo teman-teman jangan cemas, jangan takut, yuk. Tubuh manusia itu begitu cerdasnya loh. Tubuh manusia itu adalah justru adalah ibaratnya kalau bisa dibilang itu adalah alat yang paling canggih di dunia itu kalah handphone kamu, kalah laptop kamu, kalah semuanya sama tubuh manusia. Tubuh manusia itu bisa beradaptasi, mau dikasih virus, mau dikasih apa, orang tubuh kita isinya semuanya kuman, bakteri, virus itu semua itu tubuh kita gitu. Jadi Hmm, nggak kenapa-napa loh kita. Yang menjadi kenapa-napa itu adalah bukan virusnya tapi overreaksi atau tubuhnya
melakukan yang namanya histeria gitu. Nah, jadi persis seperti tadi, ketika kita punya keyakinan, nggak bisa otot itu bisa badan gede kalau seandainya nggak suntik-suntik. Ya silahkan saja, nggak ada masalah kan, mau berpikir seperti itu. Tapi pemikiran seperti itu adalah pemikiran yang menguatkan hati atau yang melemahkan. Misalnya nggak bakal bisa kaya kalau nggak korupsi, nggak mungkin. Semua orang kaya pasti itu korupsi, nggak mungkin. Nah bayangkan kita punya pemahaman seperti itu, kan kasihan kan orangnya kan gitu. Jadi saya pikir ya setiap orang punya perjalanan masing-masing, setiap orang punya pendapat masing-masing. Silahkan aja disimpan pendapatnya, nanti kalau pendapatnya itu bisa menjadi kekuatan bagi dia, ya bagus. Tapi kalau terakhirnya hanya akan menjadi pelemahan kan sayang. Ya, jadi saya rasa kembali lagi apa yang kita masukkan ke dalam gelas kepala kita, masukkanlah sesuatu yang menguatkan hati. Karena ketika sesuatu informasi yang kuat menguatkan hati, pada saat itu nanti badan akan membuat satu kepanjangan daripada isi kepala kita itu yang akan mengarahkan kita pada kebaikan, kesejahteraan, lalu kesuksesan, kesehatan gitu ya. Bukan kebalikannya, menang dalam perdebatan tapi kalah dalam kesehatan, ngapain? Ya gitu ya. Memang hari ini problemnya adalah mayoritas anak-anak binaraga itu pada pakai drugs. Kenapa pakai drugs? Karena kebetulan drugsnya, teknologinya hari ini canggih. Latihannya santai, makannya apa aja, tinggal nyuntik aja badannya bagus. Kan begitu ya Rian ya? Betul, betul Mas. 20 tahun yang lalu nggak terjadi seperti itu. Tapi tahun ini, ibaratnya atau 5 tahun terakhir ini, jadi semua. Bahkan teman-teman bisa lihat ya, orang yang dari dulu latihan, badannya nggak pernah gede-gede. 5 tahun terakhir kok badannya mendadak jadi gede. Bener gak Rian? Loh, kok bisa ya gede? Padahal dulu nggak pernah gede-gede gitu. Tapi kok sekarang nggak bisa gede? Karena apa? Karena sekarang udah ada alat bantu. Nah, cuma problemnya dengan alat bantu ini adalah apa? Ibarat obat itu pasti harus punya dampak samping atau konsekuensi yang harus kita hadapi gitu ya. Ibarat orang korupsi, nanti ada konsekuensinya. Ibarat kita nyolong ambil hak orang lain, ada konsekuensinya gitu. Siapa menabur, dia akan menuai gitu ya. Jadi sama aja itu yang namanya law of cause and effect. Jadi kita membuat satu sebab, nanti akibatnya yang akan menanggung kita sendiri. Jadi membayangkan mau punya badan gede, bukannya olahraga, ngatur pola makan, istirahatnya cukup, belajar tentang latihan dengan cara yang baik dan benar, tapi yang ada apa? Obat mana ya yang bisa saya suntikan? Mana lagi? Ada barang baru gak bro? Ada gak? Mana lagi yang bisa itu? Disuntikin semua, bayangin teman-teman sekalian. Sama salaman, sama kena bersin aja sekarang udah takut. Ini lebih berani lagi masukin barang ke badannya, tapi nggak tahu isinya apa gitu. Jadi itu yang namanya bunuh diri pelan-pelan ya teman-teman ya. Mesti tahu. Jadi sekali lagi, yang namanya seorang anak fitness atau fitness mania, bukan hanya seorang olahragawan, bukan hanya seorang pembelajar, tapi dia juga adalah seorang seniman menggunakan tubuhnya sebagai media untuk mengekspresikan karya seninya. Seorang seniman itu tangan kosong, pembela diri, karateka, yaitu adalah belajar bela diri gitu ya, tanpa menggunakan alat bantu, hanya dengan menggunakan tubuhnya sendiri. Belajar mukul, belajar nendang, belajar mensikut, belajar memakai lutut dan sebagainya, belajar grappling, belajar semuanya, defensif, ofensif, semuanya belajar, tapi hanya dengan menggunakan dirinya sendiri. Kenapa? Karena warisan daripada pola hidup sehat atau warisan daripada ilmu bela diri itu adalah, warisannya adalah kemandirian, bukan ketergantungan. Kalau pelajaran ilmu sekolah bela diri isinya apa? Ya bawa tongkat sama golok sama apa, nanti tinggal pukulin orang pakai tongkat sama golok gitu ya. Jadi bisa bayangkan nilai keseniannya rendah sekali gitu ya teman-teman sekalian. Jadi sekali lagi tidak boleh salah paham. Sekali lagi justru semakin kita menyalahgunakan obat ya, semakin kita tergantung sama obat dan sebagainya, pada saat itulah akhirnya nilai seninya lebih rendah. Yang paling parah dari semua akhirnya kesehatan yang harusnya menjadi syarat, yang kalau istilahnya orang bilang orang berotot itu seharusnya sinergis, searah dengan yang namanya kesehatan dan vitalitas. Tapi yang terjadi hari ini apa? Badannya gede semua tapi dalamnya sakit-sakitan. Bahkan kalau sekarang anak binaraga yang masih pakai steroid nih hari ini, nanti jangan kaget ya,
pelan-pelan banyak yang meninggal gara-gara COVID-19 ya. Karena Iya, iya. penyakit infeksi pasti senang ketika kita sedang dalam kondisi menyalahgunakan obat, inflamasi ya, dalam kondisi-kondisi tertentu. Bahkan juga mungkin Rian udah pernah dengar ya, ada atlet binaraga baru ya, baru kemarin atau 2 hari yang lalu kan di luar negeri kan meninggal kan ya gara-gara Iya, infeksi. Jadi saya rasa iya. teman-teman sekali lagi ibaratnya kadang kita punya ego tinggi dan sebagainya, tapi kita ini seorang seniman ya. Kalau seorang seniman itu kita tidak menghalalkan segala cara. Dan bagus. Ya. Berarti Mas sama seperti di kesehatan, banyak teman-teman yang mengatakan bahwa ya tidak usah olahraga, makan eh, asal sembarang makan. Nah, nanti kalau sakit kan tinggal minum obat, ada dokter, ada petugas medis. Begitu ya Mas ya? Iya betul, itu yang tadi saya katakan. Jadi semakin kita tidak peduli dengan kesehatan kita, maka semakin ketergantungan kita terhadap orang lain semakin besar. Dan itulah yang terjadi hari ini sih sebenarnya ya. Jadi nasib kesehatan kita diserahkan kepada siapa? Kepada rumah sakit, kepada dokter, kepada petugas medis, kepada Satpol PP gitu, kepada semua gitu. Ibaratnya bayangin aja nasib kesehatan kita berada di tangan ini. Bahkan ibaratnya Rian kamu jangan keluar rumah dong, kenapa nanti mama saya mati gitu di rumah. Jadi bisa bayangkan betapa ibaratnya hari ini itu situasinya benar-benar cukup unik gitu ya, ketika kita semua ini ibaratnya terancam dan takut karena akan terjadi sesuatu hal yang sebenarnya kalau kita paham tentang kesehatan, kita bisa melihat ibaratnya apa yang mau dicemaskan dan ditakutkan teman-teman sekalian kalau seandainya kita punya satu keyakinan akan pola perilaku kita. Makanya kenapa kalau orang kerjanya bagus, dia cerdas, dia pintar, dia nggak takut miskin. Kalau orang misalnya tahu dia dulu belajar, dia ini apa, dia nggak takut ulangan nilainya jelek. Kalau teman-teman kita waktu di sekolah dulu dia belajar dengerin waktu guru ngomong ini apa, dia nggak takut, saya nggak bakal apa nanti gimana ya, nanti nggak naik kelas gak ya, nggak naik kelas gak ya, kan nggak ada gitu. Terlalu jauh gitu yang namanya nggak naik kelas, terlalu jauh yang namanya miskin, terlalu jauh yang namanya ibaratnya gagal. Itu kenapa? Karena kita sudah melakukan persiapan yang baik gitu. Nah masalahnya dalam hal kesehatan, hampir sebagian besar masyarakat di dunia, termasuk di Indonesia, kita semena-mena dengan kesehatan. Merokok jalan terus, makan apa aja dimakan, ya. Gulanya makanya kenapa tinggi gula darahnya, makanya kenapa terjadi yang namanya resistensi insulin. Terjadi yang namanya metabolic syndrome, terjadi yang namanya belly fat, terjadi yang namanya obesitas, terjadi yang namanya punya masalah dengan tekanan darah, gula darah, kolesterolnya tinggi yang disebabkan karena inflamasi yang disebabkan oleh banyak sering stres, kortisol dan sebagainya. Jadi teman-teman bisa paham ya. Jadi dan penyakit-penyakit kronik itulah yang sebenarnya atau yang disebut namanya pre-existing kondisi kita hari ini karena kita tidak peduli dengan kesehatan, makanya kita menjadi mangsa empuk daripada sebuah penyakit infeksi yang sebenarnya penyakit tersebut harusnya tidak mematikan gitu. Kembali lagi siapa yang mematikan? Yang mematikan adalah overreaksi kita, histerianya tubuh kita terhadap situasi ini. Nah, makanya kenapa akhirnya semua pada takut ya. Semua pada takut, pada diem di rumah semuanya sambil stres. Jadi saya rasa bukan ide yang baik ya. Yuk, mari sama-sama kita membuka diri, kita tingkatkan kecerdasan kita akan sehat. Sama seperti teman-teman punya kecerdasan akan keuangan, teman-teman nggak akan berdiam diri aja di rumah, nggak perlu ngapa-ngapain gitu ya, tapi teman-teman belajar, cari tahu apa yang bisa kita lakukan untuk membuat penghasilan saya bisa bertambah, pekerjaan apa yang bisa saya lakukan untuk bisa saya menjadi lebih produktif. Nah, begitu pun juga dalam hal kesehatan. Istilahnya nasib kesehatan kita, bersyukur kalau ibaratnya pemerintah mendukung, bersyukur kalau seandainya ada program jaminan kesehatan nasional, jadi ada biaya penggantian pengobatan kalau kita sakit dan sebagainya. Tapi kembali lagi kita tidak mau semena-mena. Nasib kesehatan kita itu ada di tangan kita sendiri, bukan di tangan orang lain, apalagi di tangan pemerintah ya, bukan ya.
Semuanya ada di tangan kita sendiri. Makanya kenapa jangan sibuk memakai protektor, pelindung kepala, pelindung badan, pelindung lutut, pelindung tangan, pelindung kaki, tapi lupa belajar bela dirinya gitu ya. Iya, Jadi sibuknya pakai masker, sibuknya pakai iya, sarung tangan, pakai hand sanitizer, tapi merokok jalan terus ya. iya, Makan betul gula Mas. jalan terus. Minum kalau kayak di Papua banyak minum ya orangnya. Iya, betul. Minum jalan gitu ya. Jadi Iya, bisa betul Mas. bayangkan gitu ya. Tapi di sisi lain takut keluar rumah gitu ya semuanya ya. Iya, Mas, betul Mas. Saya rasa teman-teman sekalian, kebingungan dan kecemasan, ketakutan hanya terjadi kalau kita tidak punya sebuah pemahaman. Yuk belajar sama-sama. Ya, saya menangkap di statement Mas Adarai bahwa nasib kesehatan kita di tangan kita sendiri, bukan di tangan orang lain. Dan itu Mas Betul. sudah terbukti, dan saya sudah menjalankan Mas. Kalau mau dibilang profesi saya Mas seorang perawat yang sangat Oh, resiko, ya ya ya, sangat resiko terpapar untuk kena penyakit. Tapi betul betul. di dalam otak saya Mas, saya cuma fokus untuk menjalankan pola hidup sehat. Saya tidak mau Betul betul. terbebani dengan berita-berita yang tidak, yang menakutkan. Bahkan Betul berita betul Rian. menakutkan itu yang akan menurunkan imun saya. Yang hari ini Betul yang sampai saya jalankan Mas, saya tetap berolahraga, mengatur pola nutrisi, dan puji Tuhan sampai saat ini nikmat kesehatan ada di dalam diri saya Mas. Wah, luar biasa. Selamat Iya ya Mas, iya, Rian. iya, Dan itu juga yang menjadi kekuatan Rian ya teman-teman sekalian ya. Kalau iya, kita lihat adalah ketika kalau yang bisa saya katakan ya, perawat itu termasuk salah satu itu pekerjaan yang sangat mulia ya. Kenapa? Karena itu benar-benar kerjaannya benar-benar berbagi pada kebaikan orang lain gitu ya. iya, Jadi dan bedanya mungkin sama yang lainnya mungkin kadang-kadang ada dapat keuntungan dari komisi atau digaji besar dan sebagainya. Kalau iya, perawat itu benar-benar murni itu yang sesungguhnya kalau ngomongin garda terdepan itu sesungguhnya uangnya nggak seberapa, ininya apa, kerjanya lebih iya, berat gitu ya. iya, Tiap kali harus ngurusin orang dan mesti berdedikasi dan juga mesti punya panggilan hati untuk memang senang menolong. Nah, ketika dia rajin menolong dan menikmati uh, memberikan sebuah pertolongan, makanya kenapa ibarat dia menabur sesuatu, apa yang dia tuai teman-teman tuai, sekalian, yang dia tuai itu adalah imun sistemnya itu meningkat, naik. ya, Jadi Ryan bisa lihat ya, kalau ketika melakukan pekerjaannya sebagai seorang perawat itu dengan sebuah ketulusan, boro-boro ngomongin takut dan cemas, yang ada waktu kerja itu justru malah kecemasannya bukan pada diri sendiri, tapi kecemasannya lebih kepada apa ya yang bisa saya bantu untuk orang ini untuk ya, bisa sembuh. Apa yang bisa saya bantu supaya orang ini biar cepat bisa lebih pulih kembali dan sebagainya kan gitu ya. Jadi saya pikir itu satu satu pekerjaan yang sangat mulia dan itu yang justru malah saya yakin malah itu justru malah yang memperkuat Rian. Makanya kenapa Rian jadi nggak sakit-sakit gitu ya, gitu malah kebalikannya gitu, malah orang kadang-kadang suka memandangnya terbalik begitu ya. Jadi saya rasa itu benar-benar ideal ya, seorang perawat tapi punya pola perilaku yang sehat. Wah itu luar biasa. Sebenarnya sama kayak seorang dokter punya pola perilaku yang sehat itu juga bagus sekali. Artinya ada istilah orang bilang itu Rian tuh tuturi handayani ya. Artinya apa? Mengajarkan sesuatu dengan mencontohkan gitu ya. Orang kadang bisa mendapatkan nasihat dari seorang perawat, orang bisa mendapatkan nasihat dari seorang dokter, yang kadang-kadang tanpa disadari perawat, dokter gitu ya, itu kan sebenarnya seolah-olah menjadi secara tidak langsung kan seolah-olah menjadi otoritas kesehatan gitu ya, padahal sebenarnya dia otoritas kesakitan harusnya ya Rian ya. iya, 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 Ya, betul. tapi di Indonesia menjadi otoritas kesehatan. Jadi orang mau mendengarkan kita gitu. Oh, karena dia adalah seorang dokter, kan dia adalah seorang perawat. Dia mengerti apa yang dia lakukan. Nah, kembali lagi. Tapi kalau kita tidak berperilaku sesuai dengan itu, akhirnya kita hanya akan memanfaatkan orang lain. Nah, jadi nanti bukannya menjadi contoh yang baik, ya, akhirnya justru kita malah jadi menyalahgunakan posisi kita yang akhirnya jadi malah membuat orang jadi tambah resah, tambah cemas gitu ya.
Karena ada satu self-important kita untuk bilang, wah ini bahaya loh, nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Yang ada terakhirnya nanti orang jadi tambah stres ketemu kita ya. Jadi mudah-mudahan tidak terjadi hal tersebut ya. Jadi saya rasa saya menyampaikan rasa penghargaan yang begitu tinggi ya buat Rian dan kawan-kawan yang memang benar-benar ya melakukannya dengan senang hati, menjalankan ini juga sebagai panggilan hati kali ya Rian ya. Iya Ini. Mas. Nah, gitu. Jadi saya rasa bagus sekali Rian. Ya, mudah-mudahan Rian selalu diberikan kekuatan terus lah. Iya. Oleh karena itu Mas, harapan saya ke depannya semoga teman-teman medis jangan bergantungan dengan istilahnya, oh nanti tinggal sakit minum obat, ya artinya kan istilahnya pekerjaan yang kecil aja kita tidak bisa lakukan, bahkan nanti saat sakit merugikan orang lain. Betul, iya. Iya, betul, Mas. Iya. Itu pemahaman yang lebih baik. Iya, iya Mas. Kemudian Mas ada pertanyaan dari teman-teman. Iya. Dengan latihan di rumah dengan memakai beban yang standar atau alat sederhana, apakah bisa memaksimalkan pertumbuhan otot? Jawabannya tidak bisa. Ya. Mungkin orang nggak senang ya dikasih tahu karena memang pada dasarnya kan sama aja, bukannya saya bilang tidak bisa, ya mungkin bisa-bisa aja kita memaksimalkan sebuah hasil dengan keterbatasan gitu ya. Tapi kalau kita bilang saya mau jadi juara dunia dengan cara latihan sendiri di rumah lalu itu ya mungkin ya nggak memungkinkan gitu ya, karena kalau kita berbicara muscle building kan memang kita berbicara bebannya nanti harus pelan-pelan progresif bertahap, makin lama makin berat dan sebagainya kan gitu ya. Jadi justru kalau kita sekarang ini tuh sebenarnya siasat, teman-teman kan tahu ya. Jadi siasatnya di rumah, tapi saya biar nggak sakit. Siasatnya di rumah supaya saya biar tidak ototnya turun. Berarti apa yang saya lakukan? Nah makanya yuk kita gunain tubuh kita sendiri. Yuk kita kreatif, yuk berbagai gerakan yang ada. Oke lah kita nggak punya beban yang berat, tapi saya coba aja deh dengan variasi bentuk varian gerakan yang lebih banyak. Mungkin repetisinya saya tingkatkan, atau mungkin istirahat antar set yang mungkin lebih sedikit, atau saya coba rubah temponya, gerakannya, saya push up-nya, turunnya saya lebih lama lagi, saya rasakan untuk membuat yang namanya time under tension-nya lebih panjang gitu ya. Nah, jadi lebih ke sana sebenarnya. Jadi kalau ini lebih kepada sebenarnya strategi emergency gitu loh. Jadi ya saat ini ya kita yang penting pokoknya jangan mundur aja gitu ya. Mungkin kalau mau maju secara cepat ya mungkin ya pasti akan mengalami tantangan yang berat juga ya. Apalagi dengan yang namanya sosial isolasi itu kan, manusia itu kan makhluk sosial yang justru bisa meningkatkan imun sistemnya dengan berinteraksi gitu, tapi interaksinya malah ditahan ya, otomatis menjadi satu tantangan ya bagi manusia untuk bisa mengoptimalkan performa dan sebagainya gitu ya. Iya. Oke Mas, kemudian ada yang bertanya juga, apakah dampak perokok mempengaruhi pertumbuhan otot? Kalau saya rasa sih iya, ya kenapa? Karena kembali lagi rokok ada tar, ada nikotin, itu menciptakan inflamasi. Nah, inflamasi di pembuluh darah otomatis menyebabkan kortisol. Nah, kortisol nanti akan berpengaruh kepada kolesterol, kepada plak, nanti berpengaruh kepada jantung dan sebagainya. Jadi pada dasarnya ketika kita melakukan sesuatu yang tidak menyehatkan, itu kan akan menghambat kita untuk bisa mendapatkan performa yang optimal. Cuma itu semua, kalau teman-teman lihat hari ini, buktinya teman saya badannya gede kok tapi tetap merokok. Ya masalahnya dia gedenya bukan karena tidak merokok atau merokoknya, tapi karena dia menyalahgunakan obat. Paham ya gitu ya? Ibarat kayak kita korupsi, dikasih orang uang yang banyak, mau kita kerjaan kita bagus apa jelek, ya kan kita kaya terus gitu, orang duitnya banyak kan gitu ya. Jadi tidak ada sebuah pembelajaran yang kita dapatkan ketika kita berkorupsi gitu. Nah dalam hal ini kalau pakai drugs itu, kita berkorupsi terhadap kesehatan kita. Nah makanya jadi akhirnya apakah kita bisa tahu merokok itu baik atau tidak baik dan sebagainya, itu semuanya kita nggak bisa melihat gitu. Karena kita sudah punya backingan dari si anabolic steroids itu ya. Jadi saya rasa
Kembali lagi kalau pertanyaannya apakah merokok atau mengkonsumsikan alkohol berlebihan itu akan mempengaruhi pertumbuhan otot? Jawabannya iya. Apakah saya Baik, Mas. makan gula kebanyakan bisa mempengaruhi pertumbuhan otot? Jawabannya iya. Saya makan lemak yang jelek ya, misalnya kayak makan margarin, kayak makan misalnya minyak goreng ya yang biasa, minyak sayur dan sebagainya. Atau misalnya saya makan banyak kaleng-kalengan atau instan ya, mungkin ya makanan-makanan instan gitu, atau mungkin snack-snack yang banyak MSG dan sebagainya, apakah bisa mempengaruhi otot? Jawabannya iya. Iya. Jadi otot hanya akan tumbuh dan berkembang kalau diberikan makanan yang alami, yang memang sehat ya, kurang lebih itu. Baik, Mas. Iya. Kemudian, Mas, ini kan banyak teman-teman di dunia binaraga saat mengikuti kontes, saat apa namanya juara tidak menyalahkan juri, bahkan bilang ini kompetisinya tidak sehat. Bagaimana, Mas, membangun mental juara? Ya, seperti Ya, tips Mas mungkin. Aderai. Ya. Ya, mungkin saya rasa sebenarnya normal ya. Kadang-kadang kita kecewa, akhirnya otomatis secara naluri ya kita kadang sering menyalahkan ini, menyalahkan itu. Tapi memang ada istilah yang mengatakan orang yang bijaksana belajar dari kesalahan orang lain. Orang pintar belajar dari kesalahan dirinya sendiri. Orang bodoh tidak pernah belajar dari kesalahannya. Ya, saya ulang lagi ya. Kalau Iya, Rian mau catat. iya. Orang bijaksana belajar dari kesalahan orang lain, mudah dan murah. Jadi orang lain yang ngalamin, orang lain yang jalanin, orang lain yang jatuh bangun, kita cuma tinggal belajar aja melihat dari kejauhan dan kita pelajari dan kita petik. Ibaratnya yang namanya pembelajarannya daripada perjalanan orang. Itu mudah dan murah. Itu adalah orang yang bijaksana. Itu nomor satu. Iya. Nomor dua adalah orang yang pintar belajar dari kesalahannya sendiri. Jadi bukan kesalahan orang lain, tapi kesalahannya sendiri. Nah, di sini agak sedikit lebih mahal. Kenapa? Karena kita jatuh duluan. Begitu anak-anak Iya. pakai drugs, habis itu dia sakit, masuk rumah sakit. Serangan jantung, atau misalnya tiba-tiba kanker ini, atau tiba-tiba itu, akhirnya dia bilang, iya ya Rian ya, bro Rian ya. Bener ya, ternyata bro bilang bener, ternyata itu drugs itu nggak baik ya bro ya. Iya, Nah, iya. tapi harus mengalami sendiri, jadi berat. Tapi tetap kita adalah orang yang pintar. Kenapa? Karena kita mau belajar dari kesalahan kita, artinya ada kesempatan bagi kita untuk bisa lebih baik dari sebelumnya. Belajar dari kesalahan kita. Nah, orang yang bodoh tidak pernah belajar dari kesalahannya. Kenapa? Sebenarnya pada dasarnya tidak ada orang yang bodoh. Tapi kenapa orang bodoh disebut bodoh gitu? Kenapa orang yang tadi pintar itu disebut bodoh? Karena orang bodoh itu paling seneng nunjuk. Setiap kali ada kejadian yang salah, pasti dia tunjuk. Saya kalah bertanding, yang salah itu jurinya. Saya bertanding, yang salah panitianya. Nah, jadi kalau seandainya kita tunjuk yang salah juri dan panitia, maka orang bodoh pasti akan bilang, apa yang mesti saya rubah dari latihan saya? Apa yang mesti saya rubah dari diet saya? Nggak ada. Karena waktu kemarin saya kalah, yang kalahin saya itu jurinya. Jurinya yang harus berubah. Jadi jurinya yang harus berubah, ya panitianya yang harus berubah. Saya mah nggak perlu berubah. Nah, jadi bisa bayangkan, makanya kenapa yang di nomor 3 itu adalah mesti hati-hati. Ketika kita bertindak bodoh tanpa kita sadari, kita tidak mendapatkan pembelajaran daripada situasi atau daripada kejadian tersebut. Makanya kenapa saya katakan tadi, begitu kita kalah pertandingan, daripada kita sibuk nyalahin orang dengan kita bilang yang salah juri, yang salah apa, oke lah nggak apa-apa, sekali waktu mungkin terlepas dari mulut kita, kita bilang dasar jurinya curang, dasar panitianya menangin temennya sendiri dan sebagainya, silahkan, kalaupun itu benar juga nggak ada masalah. Tapi selalu setiap hari kita diberikan kesempatan untuk memetik pembelajaran dalam segala hal. Nah, jadi waktu kita kalah sekalipun juga kita bilang, oh ini jurinya nggak benar, ini apa, tapi pasti ada pelajaran yang bisa kita petik. Apa pelajaran yang kita bisa petik? Yaitu adalah lain kali kalau seandainya saya latihan lebih keras lagi dan badan saya bagus sekali, menangnya telak, mungkin orang nggak bisa curangin saya. Tapi kalau badannya tipis-tipis sama ya gitu ya, ya otomatis dia akan menangin temennya kan gitu misalnya kan. Atau kebalikannya juga, ternyata memang benar kitanya sendiri kemarin ini persiapannya kurang bagus. Makannya ternyata kurang ketat dietnya.
latihannya ternyata kurang optimal. Tapi begitu kita kalah, kita membuat satu pembantahan gitu untuk bilang bahwa enggak, bukan salah saya, yang salah orang lain. Nah, jadi sekali lagi kita menang aja teman-teman sekalian, menang padahal kita juga bisa membuat yang namanya memetik pelajaran dari, oh iya, saya bersyukur banget ya saya menang ya kemarin. Tapi kalau saya lihat dari pengalaman saya atau persiapan saya kemarin, saya sebenarnya itu saya bisa lebih bagus loh, Rian, dari sebelumnya. Kenapa? Karena kemarin itu saya, waduh kayaknya saya kemarin latihan kakinya kurang tuh ya. Oh kemarin tuh saya diet udah super ketat ya, cuma kemarin masih sempat tuh masih cheating-cheating. Tapi bersyukur ya masih bisa menang. Tapi lain kali saya nggak mau cheating dan sebagainya gitu ya. Jadi menang aja bisa kita belajar, apalagi kalah. Tapi ini yang ada udah kalah, nggak mau belajar gitu loh. Nah, jadi siapa yang akan jadi rugi nanti ketika sering menyalahkan orang? Yang rugi adalah diri kita sendiri. Makanya kenapa hati-hati dengan 3 permainan, Rian. Permainan pertama, selalu menyalahkan orang lain, itu namanya blame game. Permainan kedua, selalu membenarkan kalau menyalahkan orang lain. Nah, telunjuknya di sini, berarti yang belakangnya ini nunjuknya ke diri dia ya yang lebih banyak sebenarnya. Tapi biasanya kecenderungannya adalah kalau kita senang menyalahkan orang lain, pasti kita senang membenarkan diri sendiri. Nah, permainan yang kedua adalah membenarkan diri sendiri. Nah, problemnya dengan membenarkan diri sendiri adalah kita tidak punya kesempatan atau peluang untuk belajar dari kejadian itu. Sayang, rugi banget, pelajaran ada tapi kita nggak dapet. Karena kita bilang yang salah orang lain. Dan yang ketiga yang paling unik dari kerjaan kita setiap kali kita bilang yang salah jurinya, yang salah panitia, yang benar adalah saya. Tapi terakhirnya begitu semua udah selesai, tiap pagi itu, setiap bangun tidur atau sebelum tidur kita ngaca, itu kita yang sebel kita sendiri, yang kesel kita sendiri, yang komplain kita sendiri, yang mengeluh kita sendiri. Makanya itu yang disebut namanya complain game. Makanya kenapa blame game selalu diikuti oleh justify game. Tapi uniknya ketika kita bermain blame dan justify, terakhirnya kita juga tetap memainkan yang namanya complain game. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita hidup penuh dengan keluhan gitu, penuh dengan ibaratnya ketidakpuasan, nah kira-kira yang rugi siapa coba? Ya, yang rugi kita sendiri. Jadi makanya kita nggak mau seperti itu. Lebih baik, kalaupun kita kalah, kita bilang ya udah, saya pasrah, ikhlas menerima kekalahan ini. Ya bisa jadi mungkin jurinya salah memilih dan sebagainya. Tapi apa sih yang bisa saya pelajari daripada kejadian itu? Makanya kenapa ada istilah orang bilang, kenapa orang bilang namanya kekalahan adalah kemenangan yang tertunda. Hanya terjadi kalau kekalahan itu dijadikan pembelajaran. Tapi kalau kekalahan itu dijadikan sebagai sebuah komplainan atau sebagai sebuah keluhan, ya nggak ada yang bisa dipelajari. Dan pada saat itulah besok siap-siap untuk kalah lagi kan gitu ya. Nah, jadi saya rasa bukan seperti itu gitu ya. Makanya kenapa ada istilah orang bilang there is no such thing as a failure kan gitu. It's only a lesson to learn gitu ya. Jadi gak ada itu yang namanya gagal. Semua itu ada sebuah pembelajaran yang bisa kita petik gitu. Jadi kalau ditanya Thomas Alva Edison misalnya gitu ya, perlu 9.000 kali gagal bikin lampu sampai yang ke 9.001-nya berhasil bikin lampu. Lalu ditanya, wah kamu gimana itu kemarin kok bisa sampai gagal 9.000 kali? Tapi apa jawabannya Thomas Alva Edison? Saya bukan gagal 9.000 kali, tapi saya menemukan cara, ada 9.000 cara bagaimana caranya tidak bisa bikin lampu. Itu saya jadi lebih paham gitu. Ada 9.000 cara gimana caranya kita gagal ibaratnya tidak bisa bikin lampu gitu. Nah, jadi artinya itu sebuah pengetahuan sendiri gitu kan, paham ya teman-teman. Jadi membayangkan ibaratnya bukannya kita gagal dalam bertanding atau kalah atau kita akhirnya menjadikan itu sebagai sebuah penyesalan, tapi yang ada waktu kita kalah kita bilang, oh sekarang saya jadi tahu ternyata diet yang saya lakukan itu nggak tajam loh. Oh ternyata saya tahu kemarin latihan yang seperti itu tuh nggak efektif loh. Oh ternyata saya tahu kalau seandainya saya kurang istirahat, kortisol level saya tinggi, otot saya nanti turun. Nah itu bukankah sebuah pelajaran yang baik bagi kita yang bisa kita jadikan sebagai pembelajaran ke depan atau modal kita ke depan untuk nanti kita lebih baik dari sebelumnya. Makanya kenapa ada istilah yang mengatakan
true victory atau kemenangan sesungguhnya adalah bukan ketika kita lebih baik daripada orang lain, tapi adalah ketika kita lebih baik dari diri kita sebelumnya. Ya, berarti Mas pada intinya di sini kita harus belajar dari kekurangan dan memperbaiki kekurangan kita ya Mas ya. Ya, saya rasa kenapa tidak kita melakukan hal itu ya, karena itu adalah sesuatu yang bijaksana yang bisa kita lakukan. Iya Mas, baik Mas. Baik Mas, mungkin ini ada pertanyaan soal mitos atau fakta Mas Ade. Baik. Ya baik. Yang pertama itu Mas, perempuan bila latihan beban akan sama seperti pria, yaitu ototnya membesar. Mitos. Atau mitos, iya. Boleh dijelaskan Mas? Ya, kenapa mitos? Karena wanita tidak bisa seperti pria kecuali memasukkan hormon pria ke dalam tubuh wanita. Ya, jadi kalau ngelihat anak-anak binaraga wanita sekarang ya di Indonesia, kalau seandainya bentuknya bisa kayak pria, itu pasti bukan karena latihan beban, tapi karena memasukkan hormon pria ke dalam tubuh wanita. Ya. Baik, berarti mitos Mas ya. Ya. Baik. Kemudian yang kedua Mas, minum air dingin bisa menjadi gemuk. Mitos atau fakta? Mitos, yang bikin gemuknya sirupnya atau susu kental manisnya atau campuran gula ya Mas ya. Iya, betul. Baik, berarti mitos ya Mas. Kemudian Mas, yang ketiga, latihan beban dengan repetisi tinggi lebih efektif memaksimalkan pertumbuhan otot. Gitu. Ya, sebenarnya saya bisa bilang itu mitos ya, tapi kembali lagi memang kadang-kadang kita boleh variasi. Sekali waktu mau repetisi tinggi dengan varian jenis yang apa, tapi memang kalau kita berdasarkan secara teoretis, otot tumbuh dan berkembang kalau dikasih beban, semakin berat beban semakin baik selama kita bisa mengangkat dengan kontrol gerakan yang tepat gitu ya. Jadi makanya kenapa repetisi di 6 sampai 12 itu adalah range repetisi yang paling bagus, karena kalau udah 12 kali aja udah susah berarti bebannya itu udah pas. Kalau 6 kali aja susah berarti bebannya nggak boleh ditambah. Kalau 12 kali aja gampang berarti bebannya terlalu ringan, yuk tambah bebannya. Karena badan kan akan beradaptasi. Begitu terbiasa dia minta beban baru. Begitu terbiasa dia minta beban baru. Itu persis mirip dalam ilmu motivasi, ada istilah yang dikatakan katanya istilahnya jangan pernah ada di comfort zona gitu ya. Comfort zona itu artinya apa? Ibaratnya begitu kamu udah nyaman, kamu cari tantangan baru. Udah nyaman cari tantangan baru. Maksudnya itu ya. Tapi sekali lagi bukan berarti itu juga kita tujuannya sekali lagi kan kita mesti menikmati ya yang namanya ketika kita berhasil atau mencapai satu prestasi atau satu karya ya. Atau satu goal gitu ya, kita nikmati. Jadi di satu sisi kita master of striving, tapi di sisi lain kita juga harus menjadi master of arriving gitu. Jadi kita juga harus juga bersyukur dengan karya yang kita buat, tapi kalau ditanya, nah sekarang saya udah sampai sini, bisa gak saya mau lebih baik dari sebelumnya? Ya kenapa tidak? Kalaupun tidak bisa lebih baik, tidak ada masalah. Karena ada satu istilah yang mengatakan, bahaya terbesar adalah bukan ketika kita punya cita-cita yang tinggi dan kita tidak mampu meraihnya, tapi bahaya terbesar adalah ketika kita memiliki cita-cita yang rendah. Itu yang kita yakini dan itu yang kita lakukan gitu. Dan itu yang terjadi dengan masyarakat di Indonesia dalam hal cita-cita akan kesehatan. Kalau orang yang punya cita-cita tinggi seperti saya akan bilang, saya nggak akan pernah sakit. Saya pasti badan saya, kalau saya jaga, dia pasti akan sehat dan kuat. Saya tidak perlu tergantung sama obat, tidak perlu tergantung sama apotik, tidak perlu tergantung sama vaksin, tidak perlu apa. Badan saya bisa menyembuhkan diri saya sendiri. Tapi kalaupun nanti harus sakit dan akhirnya harus pakai obat dan sebagainya, ya nggak masalah, gitu kan, nggak apa-apa. Kan semua orang juga kepengen, saya mau harus jadi juara, saya latihan keras dan sebagainya. Kalaupun jadi akhirnya cuma juara 2, juara 3, atau bahkan nggak juara sama sekali pun juga nggak apa-apa. Tapi jangan pernah tidak punya cita-cita atau merendahkan dirinya sendiri. Nggak mungkin lah saya menjadi juara. Nggak mungkin lah badan manusia bisa. Udahlah, pokoknya saya menunggu aja nih, mudah-mudahan nanti akan ada obat, akan ada apapun istilahnya yang akan menolong saya dari penyakit pandemi ini gitu ya. Jadi saya rasa sekali lagi itu sebuah salah paham ya.
nasib kesehatan kita di tangan kita sendiri, ya, bukan di tangan pemerintah, institusi kesehatan dunia gitu ya. Masing-masing punya kepentingannya sendiri-sendiri. Kita jaga kepentingan kita sendiri, ya. Ibarat kayak asuransi sosial gitu ya. Misalnya, ya kita bersyukur kalau misalnya ada yang mau nolong, ya oke gitu. Tapi kalau nggak ada yang nolong, ya berarti saya harus menolong diri saya sendiri. Kemandirian adalah warisan daripada pola hidup sehat. Hidup sehat. Betul. Oke, Mas. Kemudian Mas, tidak boleh menggabungkan latihan chest dengan back secara bersamaan ataupun sebaliknya bicep dan tricep. Mitos ya, atau fakta, mitos. Mas? Ya, mitos. Karena pada dasarnya kita bisa melakukan apa saja, termasuk total body workout, termasuk mengkombinasikan antara pull movement and push movement. Ya, misalnya saya mau bicep sama tricep, bahkan mau dijadikan satu tanpa istirahat, itu yang disebut dengan namanya complementary superset. Iya kan ya, paham ya teman-teman tahu ya. Jadi habis bicep langsung tricep tanpa istirahat. Jadi kita melakukan complement each other. Gerakan menarik dan gerakan mendorong saya jadikan satu. Bagus gak? Bagus. Wah, itu nggak ada gunanya loh, kata siapa? Justru berguna sekali. Bagus ya. Berarti kemudian Mas, rutin latihan beban sangat baik bagi penderita diabetes. Betul, fakta itu jelas ya. Karena dengan latihan beban membuat sel menjadi lebih sensitif ya. Jadi ibaratnya gula itu bisa ditarik sama ototnya jadi lebih optimal gitu ya. Nah, karena selama ini ketika ototnya nggak pernah dilatih dan sebagainya, makanya kenapa terjadinya namanya resistensi insulin itu karena selnya itu tidak sensitif lagi gitu terhadap insulin tadi ya yang membawa kelebihan gula tadi. Jadi bagus sekali buat penderita diabetes. Kedua, untuk melakukan aktivitas latihan pengencangan otot, termasuk tipe 1. Ya, Mas. Berarti fakta, Mas ya? Fakta, ya. Ya. Kemudian Mas, minum kopi sangat baik sebelum latihan. Ya itu bisa iya bisa tidak tergantung, tapi buat teman-teman yang tekanan darahnya tinggi dan gula darahnya tinggi lalu kegemukan dan sebagainya, mungkin kopi bisa jadi masalah, nanti takutnya tekanan darahnya jadi meningkat dan sebagainya. Di sisi lain minum kopinya kadang-kadang semua masuk ya gula, kadang-kadang kopinya juga bukan kopi tapi kopinya kopi artifisial rasa kopi gitu ya, juga bahannya juga bukan dari kopi asli dan sebagainya, jadi bisa bermasalah. Tapi kalau teman-teman di Indonesia Timur tahu ya, ibaratnya kopinya terkenal itu ya, luar biasa ya, kopi Papua aja itu terkenal sekali ya, gitu ya. Jadi Mas, saya rasa di satu sisi sebenarnya kopi sangat baik ya, bagus manfaat daripada kafein, tapi di sisi lain juga dikonsumsikan secara bijaksana. Bijaksana Mas ya. Artinya dalam kondisi tidak terlalu banyak ya Mas ya? Ya dalam kondisi tertentu memungkinkan orang untuk mengkonsumsikan kopi, menggunakan kopi sebagai cara strategi menciptakan yang namanya thermogenics, lalu berharap menggunakan lemak sebagai sumber tenaga, apalagi dilakukan dalam ibaratnya ada orang bilang namanya fasted cardio ya, perut kosong, lalu ngopi, lalu kardio gitu, itu kan bagus. Tapi bagi sebagian orang ada yang mungkin punya masalah dengan pencernaan, nanti kopinya jadi bermasalah gitu ya. Jadi jawabannya bisa iya bisa tidak gitu, tergantung daripada masing-masing orang. Makanya kenapa pendekatan nutrition itu sama pendekatan training sama pendekatan medicine itu juga sebenarnya sama, yaitu adalah bukan one size fits all, tapi pendekatannya adalah pendekatan personal dan pendekatannya jadi personalized and precision gitu ya. Jadi benar-benar tajam dan juga personal sesuai dengan kebutuhan masing-masing orang. Makanya kenapa dalam situasi pandemik seperti hari ini semuanya dijadikan satu ya, one size fits all. Masa bodoh mau yang sehat, nggak sehat, apa semua pokoknya melakukan gerakan yang sama gitu ya. Itu yang makanya yang nggak nyambungnya di sana gitu ya. Membayangkan di sebuah kelas itu pokoknya nggak penting mau kamu pinter mau apa, pokoknya yang bodoh yang nggak naik kelas dia harus
sampai dia ngerti dulu pelajarannya, nanti baru kita naik kelas bersama-sama. Akhirnya ini mau sampai kapan kita mau naik kelas? Ya udah tambah 2 minggu lagi, tambah 2 minggu lagi, tambah 2 minggu lagi. Nggak kelar-kelar jadi. Ya kita nggak naik kelas terus semuanya gitu ya. Jadi itu tadi yang saya katakan, di dalam dunia pekerjaan, di dalam dunia dunia keuangan, kita bersedia untuk hidup dengan sebuah konsekuensi. Tapi dalam dunia kesehatan kita nggak berani gitu. Seolah-olah kita mengatasnamakan kesehatan bersama, tapi yang terjadi kita malah mati bersama ya kalau dalam kondisi hari ini. Menang dalam pertempuran melawan ketidakterjangkitan virus, tapi yang lainnya mati. Kita kalah perang karena kebanyakan dari kita akhirnya sakit, depresi, mati gara-gara stres, hipertensi, diabetes, serangan jantung, cancer, stroke, dan sebagainya ya. Ya, jadi saya rasa bukan ide yang bijaksana. Makanya kenapa sebuah kebijakan membutuhkan sebuah evaluasi aja. Mungkin itu sih yang penting. Kemudian Mas, yang terakhir, latihan kardio lebih baik bakar lemak daripada latihan beban. Latihan Kalau kardio, ya. latihan kardio lebih baik bakar lemak daripada latihan beban. Ya, sebenarnya latihan beban itu membakar lemak secara tidak langsung. Karena dengan otot yang semakin banyak, otomatis nanti metabolisme yang semakin baik, ya nanti badannya bisa menggunakan, ibaratnya ketika gula yang ada di badan itu dimanfaatkan untuk ototnya juga lebih sensitif terhadap itu, pada saat itulah nanti otomatis badannya bisa menggunakan lemak sebagai sumber tenaga secara tidak langsung. Sedangkan kardio menggunakan lemak sebagai sumber tenaga pada saat dimana kita mencapai yang namanya 60-80% maksimal detak nadi kita per menit, atau melakukan aktivitas aerobik, aktivitas ketika kita melakukan satu kardio, gerakan atau aktivitas kardio itu tidak dengan sampai ngos-ngosan atau tersengal-sengal. Nah, oksigennya itu bisa dipakai untuk dapur yang namanya mitokondria kita itu sebagai sebuah dapur membutuhkan oksigen untuk ibaratnya membakar makanan untuk dibakar untuk menjadi energi gitu. Jadi jawabannya sebenarnya agak kompleks gitu. Tapi ya juga kardio memang membuat bakar lemak, sedangkan latihan beban untuk membentuk otot. Dan ketika ototnya terbentuk, ototnya lebih banyak, memungkinkan kita untuk membakar kalori yang terakhirnya juga lemaknya jadi lebih sedikit gitu. Jadi jawabannya dua-duanya benar. Baik Mas, luar biasa Mas. Mas tidak terasa sudah sejam ya ngobrol. Luar biasa Mas. Ya. Salam mungkin buat Mas teman-teman. Ya ada pesan terakhir buat masyarakat Timika dalam menghadapi masa pandemi. Ya, mungkin nomor satu adalah saya rasa yang penting punya satu keikhlasan yang besar ya. Kembali lagi, takut dan cemas adalah bukan pilihan ya. Dengan kita mengedukasi diri kita paham sedikit tentang sehat, maka kita punya sebuah keberanian. Keberanian itu bukan tinggi hati, tapi keberanian itu adalah punya keyakinan bahwa saya mau menghargai kecerdasan tubuh saya mampu menghadapi berbagai tantangan kalau saya juga pun rajin memberikan kesenangan kepada tubuh saya. Dengan cara apa? Melakukan aktivitas gerak, mengatur pola makan, dekat dengan alam, punya kekuatan hati yang kuat ya. Kalau teman-teman di Timika misalnya mayoritas Kristiani gitu ya, berdoanya juga baik gitu ya, berbuat kebaikan bagi banyak orang, rajin memberi, rajin menerima, dan rajin menyaksikan kebaikan yang diberikan orang lain kepada orang lain. Saya rasa mudah-mudahan teman-teman bisa mengatasi masalah ini semua ya. Kembali lagi, ibaratnya bukan masalah jangkit atau tidak terjangkit, masalahnya adalah kita nggak boleh mati aja gitu ya. Karena kalau ngomong terjangkit, kita juga sama cacar air juga terjangkit, sama flu juga terjangkit, sama apa, tapi kan kita bisa selamat dari sana ya. Nah makanya kenapa ini yang kesalahpahamannya terjadi hari ini adalah kita sibuk melawan ketidakterjangkitan, tapi lupa ibaratnya kita nanti meninggal gara-gara cerita yang lain gitu. Nah jadi sebenarnya bukan masalah itu, tapi bagaimana kita punya imun sistem yang baik. Jadi masalah mau terjangkit atau tidak terjangkit, kitanya tetap tidak kenapa-napa. Itu yang paling penting. Nah, itu hanya bisa dilakukan dengan punya sebuah pemahaman
Dan dengan pemahaman dan rajin kita mengedukasi diri kita, maka pada saat itulah kecemasan dan ketakutan bisa terhindari dan kita bisa menjalankan segala sesuatunya dengan senang hati. Karena sehat adalah bersahabat dengan